Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Eka Dewi Putri. Hari ini aku akan membagikan satu hal yang menurut aku sangat penting. Bukan hanya untuk mahasiswa, bukan hanya untuk presentasi, akan tetapi untuk masa depan kita semua. Tentang public speaking, tentang bagaimana kita menguasai pembicaraan, bukan hanya sekedar berbicara saja, akan tetapi bagaimana cara kita untuk menguasainya. Karena di dunia ini banyak orang yang punya ilmu, tapi tidak semua orang dapat menyampaikan ilmunya. Dan disinilah nilai dari public speaking itu sendiri. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu public speaking? Public speaking adalah proses berbicara kepada sekelompok orang dalam situasi yang struktur. Public speaking merupakan bentuk komunikasi publik yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, memberikan pengaruh, menghibur audiens, dan lain sebagainya. Pesan yang disampaikan bisa berbentuk lisan, tulisan, suara, gambar, atau simbol-simbol tertentu. Artinya, public speaking bukan hanya sekedar berbicara, akan tetapi bagaimana komunikasi itu dirancang dan memiliki tujuan yang jelas. Nah, apa sih alasan pentingnya public speaking itu? Ada beberapa alasan mengapa kemampuan public speaking itu perlu kita kuasai. Yang pertama, banyak orang sukses berawal dari kemampuan berbicara yang baik, komunikasi yang efektif, mendukung kepemimpinan dan personalitas. Dan yang kedua adalah tuntunan zaman dan perkembangan teknologi, menuntun setiap individu mampu menyampaikan ide dengan jelas. Dan yang ketiga ada tuntunan profesi yang hampir seluruhnya membutuhkan keterampilan komunikasi. Dan yang keempat adanya persaingan, sehingga kemampuan berbicara menjadi nilai tambahan dalam pengembangan diri. Kalian pernah nggak sih mendengar kalau misalnya bahwa kemampuan berbicara di depan umum itu muncul karena bakat? Itu salah, teman-teman, itu adalah mitos. Faktanya, kemampuan berbicara di depan umum itu adalah berkembang melalui latihan dan praktik yang konsisten. Hambatannya biasanya adalah rasa gugup dan rasa takut, dimana seperti rasa takut salah dan rasa takut dinilai oleh orang lain. Makanya solusinya adalah kita harus sering berlatih dan berdoa sehingga kepercayaan diri itu dapat terbentuk secara bertahap. Karena kepercayaan diri itu dibentuk secara bertahap, tidak secara langsung. Nah, dan terdapat juga prinsip dasar public speaking yang harus kita ketahui, ada 3. Yang pertama adalah know yourself, kenali kemampuan diri dan karakter diri kita sebagai pembicara. Dan yang kedua adalah know your audience, yaitu memahami siapa audiens yang akan kita hadapi sehingga pesan yang akan disampaikan itu bisa disesuaikan. Dan yang ketiga adalah know your material, yaitu menguasai materi secara menyeluruh agar penyampaian lebih percaya diri dan tidak bergantung kepada teks. Ketiga prinsip ini menjadi dasar komunikasi publik yang efektif. Ada beberapa tips untuk presentasi yang baik. Sebelum presentasi dimulai, penting untuk mempersiapkan dan menguasai materi dengan baik, serta membayangkan situasi saat presentasi untuk membangun kesiapan mental kita. Nah, dan saat presentasi berlangsung, beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu kontak mata. Kontak mata itu untuk membangun koneksi dengan audiens. Dan yang kedua adalah body language yang mendukung pesan. Yang ketiga adalah penggunaan bahasa dan intonasi yang jelas. Dan yang keempat ada humor yang relevan jika diperlukan. Nah, interaksi dengan audiens juga penting, bisa melalui sesi tanya jawab serta penutup yang memberikan kesimpulan yang kuat. Selain itu, terdapat 2 hal yang tidak boleh dibicarakan, yaitu hal yang sudah diketahui oleh audiens dan hal yang tidak ingin diketahui oleh audiens. Selanjutnya adalah Selanjutnya adalah 7 dosa besar PowerPoint, di mana dalam penggunaan PowerPoint terdapat 7 kesalahan yang perlu dihindari. Yang pertama adalah membagikan handout sebelum presentasi. Yang kedua adalah slide hanya berisi poin tanpa penjelasan. Dan yang ketiga adalah visual tidak sesuai dengan teks. Dan yang keempat adalah tulisan yang tidak terbaca. Yang kelima adalah terlalu banyak animasi. Dan yang keenam adalah penutupan yang lemah, dan yang terakhir adalah bersembunyi di balik slide. PowerPoint seharusnya menjadi alat bantu visual, bukan menggantikan peran pembicara.
Nah, teman-teman, public speaking adalah kemampuan yang dapat dilatih dan dikembangkan melalui persiapan, latihan, dan pemahaman terhadap audiens serta materi. Dengan memanfaatkan setiap kesempatan berbicara di depan umum secara maksimal, kita dapat meningkatkan kualitas komunikasi dan membangun kredibilitas diri. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya berikan. Semoga materinya bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa di Learning Journal berikutnya.